Salve, kembali berjumpa dengan saya pada Regi hari ini tanggal 19 Mei 2026. Jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berdoa untuk kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 27 dan Injil 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat sebelum penyalibannya, Yesus Sang Maha Guru kita, Tuhan, berdoa kepada Bapa. Melalui Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus berdoa. Sebagai permulaan, kita melihat hubungan Yesus yang mendalam dengan Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 5, ia mengakui bahwa saatnya telah tiba, telah finish, menunjukkan kesadarannya akan waktu dan rencana Allah. Ini mengajarkan kita, saudara, pentingnya menyelaraskan doa kita dengan kehendak Allah dan mengakui kedaulatannya dalam hidup kita. Kalau kita simak dari doa Yesus, saudaraku yang terkasih, pertama-tama Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi bukan dengan cara yang egois. Ia memohon agar dimuliakan sehingga ia dapat pada gilirannya memuliakan Bapa. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan dalam permohonan pribadi kita, tujuan utama kita seharusnya adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita sendiri. Seperti yang kita ketahui, kita sering mengejar akan kemuliaan yang menurut kemuliaan duniawi, yaitu ingin berhasil, sukses, kaya, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kita lihat doanya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17 ayat 1. Yesus berdoa, saudara, agar rencana keselamatan penebusan dosa digenapi melalui penderitaannya di kayu salib. Ia meminta Bapa memuliakannya agar kematiannya di salib tidak dilihat sebagai kekalahan, melainkan sebagai jalan menuju kebangkitan dan keselamatan umat manusia. Doa ini, saudaraku, bukan sekedar ucapan belaka, namun memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan kita. Yaitu, yang pertama, kemuliaan melalui salib. Kemuliaan yang Yesus minta bukanlah kemegahan duniawi, seperti apa yang tadi disebut di atas, melainkan jalan salib, kematian dan kebangkitannya. Bagi kita, ini adalah bukti cinta kasih Allah yang terbesar karena keselamatan kita ditebus melalui pengorbanan tersebut. Yang kedua adalah ketaatan total kepada Bapa. Permohonan supaya anakmu mempermuliakan engkau, ini saudara menunjukkan fokus Yesus untuk menggenapkan seluruh rencana Bapa. Bagi kita ini menjadi teladan agar hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan melalui ketaatan dan pelayanan kepada sesama. Yang ketiga adalah sumber hidup kekal. Kita simak di ayat 2, Yesus berdoa, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 2. Kemuliaan ini, saudara, berkaitan dengan kuasa Yesus memberikan hidup kekal. Bagi kita, ini adalah jaminan kepastian keselamatan dan relasi yang intim dengan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini saudara kita dipanggil untuk meneladani penyerahan Yesus dengan menjadikan hidup kita sebagai alat untuk memancarkan kasih dan kemuliaan Allah di dalam dunia setiap hari. Yesus pun berdoa untuk kita
yang masih berziarah di dunia ini agar memperoleh kekekalan hidup. Hakikat hidup kekal di sini bukanlah sekedar waktu yang tak berkesudahan, melainkan relasi yang intim dan pengenalan yang mendalam akan Allah dan Yesus Kristus. Regi hari ini saudara, mau menyadari kepada kita semua bahwa kita adalah milik Allah. Dan Yesus tahu dunia ini penuh tantangan, sehingga ia mendoakan dan memelihara kita agar tetap bersatu dalam kasih-Nya. Yesus mengajarkan kita bahwa doa adalah hubungan intim kepada Bapa. Doa adalah penyerahan diri secara total kepada Bapa. Maka mari kita mau belajar untuk menjadikan doa sebagai nafas hidup kita, serta mengarahkan tujuan hidup kita untuk memuliakan Allah dalam setiap langkah yang kita jalani. Ingat, doa menyatukan kita dengan Tuhan dalam kasih, dan doa juga menyatukan kita dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku berdoa dengan rendah hati seperti Engkau, agar aku semakin dekat dengan Dikau dan membuahkan hasil dalam karya pelayanan terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.